Bab yang kedua, sekilas tentang neraka. Neraka itu gimana sih? Ya, sekilas tentang neraka. Yang pertama, ini sekilas semua ya, sekilas semua. Satu, semua dari kita akan memasukinya. Mau tidak mau. Semua dari kita akan memasukinya. Apa itu? Saya ingin bercerita dulu. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Beliau tidur di pangkuan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidur di pangkuan istri itu menumbuhkan keharmonisan, rasa cinta antara suami istri. Bayangkan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan istrinya. Dan umur beliau saat itu 63 tahun. Sudah kakek-kakek. Makanya suami-suami sekarang ini ya sering-sering tidur di pangkuan istri. Karena itu menumbuhkan rasa cinta. Meskipun sudah jadi kakek-kakek. Oh Ustaz, geli Ustaz. Sudah banyak cucu. Ya. Maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, beliau tidur di pangkuan istrinya, kemudian beliau menangis. Sang istri melihat suaminya menangis, ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah melihat istrinya menangis, bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Maka sang istri mengatakan, "Ra'aituka tabki fa bakait." Aku melihat engkau wahai suamiku menangis, aku pun ikut nangis. Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbar anna najina minha." Kita telah diberitahu oleh Allah bahwa kita akan mendatangi neraka. Dan kita belum diberitahu oleh Allah apakah kita bisa keluar darinya. Apa yang dimaksud Abdullah bin Rawahah? Bahwa kita sudah diberitahukan oleh Allah kita akan mendatangi neraka. Yaitu dalam surat Maryam. Ayat 71 sampai 72. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada di antara kita kecuali melainkan mendatangi neraka itu. Mendatangi neraka. Semua dari kita. Jadi gini Pak. Ini padang mahsyar. Di sana neraka jahanam. Kemudian dibentangkan sirat. Dibentangkan sirat. Sirat itu yang pertama tipis. Lebih tipis dari rambut. Yang kedua tajam, lebih tajam daripada pedang. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'ar. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kemudian yang selanjutnya yaitu licin menggelincirkan. Licin dan becek. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. As-siratu dhahyidhun mazillah. Sirat itu licin dan menggelincirkan. Kemudian yang keenam, yang kelima, gelap. Yang kelima, gelap. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Aina yakunun nas hina tubaddalu al-ardu ghairal ardu was-samawat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hum fi dhulmatin dunal jisr." Manusia saat bumi diganti dengan bumi, kemudian langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia berada di sebuah tempat yang gelap untuk memasuki sirat. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdhiya. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Maksudnya berjalan di atas sirat yang di bawahnya neraka jahanam. Jadi semua dari kita akan melihat neraka. Ini poin pertama, sekilas tentang neraka. Semua dari kita akan mendatangi neraka, tetapi tidak semua kita diberitahukan apakah kita selamat darinya. Karena Allah kemudian setelah itu mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut. Nah, ini kan berarti ada dua manusia.
semua mendatangi neraka, kemudian yang beriman diselamatkan oleh Allah, yang zalim dibiarkan oleh Allah di situ. Itulah yang membuat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu tadi menangis. Kita sudah diberitahukan bahwa kita pasti mendatanginya. Semua dari kita, Pak, pasti melihatnya. Tidak ada di antara kita kecuali akan mendatangi neraka. Yang jadi permasalahan, ada yang diselamatkan, ada yang tetap di situ. Apakah kita yang termasuk diselamatkan? Allahu a'lam. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Ini yang pertama, bahwa semua dari kita akan mendatangi neraka. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, perhatikan sekilas lagi tentang neraka. Neraka adalah, ringkasan neraka itu, Pak, tempat penyiksaan paling sadis yang tidak bisa pernah dibayangkan. Tempat penyiksaan paling sadis paham ya? Paling ngeri, mengerikan. Tidak pernah bisa dibayangkan. Coba sekarang saya akan sebutkan beberapa siksa neraka yang tidak bisa dibayangkan. Yang pertama, siksanya tidak pernah diringankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Fala yukhaffafu anhum min adzabiha, anhumul adzab. Maka tidak diringankan atas mereka siksa. Begitu juga dalam surat Fatir ayat 36. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan siksa mereka tidak diringankan. Jadi gini, Pak. Minuman penghuni neraka itu air mendidih. Air mendidih berapa derajat Celcius? 100. Misalkan hari ini penghuni neraka minum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok jangan pernah berharap sama. Tidak pernah diringankan. Setiap harinya bertambah siksanya. Itu satu. Itu siksa yang sangat mengerikan bagi penghuni neraka. Tidak pernah diringankan. Yang kedua, tidak pernah berhenti siksanya. Yang kedua, tidak pernah berhenti siksanya. Bahkan subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu. Dan orang-orang kafir mereka mendapatkan neraka jahanam. Mereka tidak dihancurkan sampai mati, tidak. Mereka tidak disiksa sampai mati. Karena kalau sudah mati enggak ada lagi siksanya. Enggak terasa lagi. Ini enggak disiksa, hancur, dikembalikan, siksa lagi, hancur lagi, kembalikan lagi, siksa lagi, hancur lagi. Ini adalah pedihnya siksa neraka. Tidak pernah berhenti siksanya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'la, "Tsumma la yamutu fiha wala yahya." Kemudian orang yang di dalam neraka tidak mati dan tidak hidup. Apa maksud tidak mati? Nah, disiksa, kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Setelah itu disiksa lagi, dikembalikan lagi, siksa lagi. Tidak mati, tidak hidup. Tidak mati kenapa? Karena setiap kali hancur dikembalikan. Tidak hidup kenapa? Karena selalu disiksa. Paham ini para ikhwah? Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan di dalam neraka. Bahkan saking
capeknya penghuni neraka disiksa, mereka minta kepada malaikat penjaga neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, beritahukan kepada Allah Rabbmu, sudah kami matikan saja. Kami capek disiksa. Disiksa nggak mati, kemudian dikembalikan lagi. Hancur, dikembalikan lagi. Siksa lagi, hancur, kembalikan lagi. Siksa lagi, terus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas tentang neraka yang kedua. Siksanya tidak pernah berhenti. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Yang artinya setiap kali kulit mereka terbakar hangus, maka kami ganti dengan kulit yang lain. Allahu Akbar. Setiap kali kulit mereka terbakar hangus, maka kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Ini sekilas tentang neraka yang kedua, bahwa siksanya sangat pedih. Dari sisi mana? Tidak pernah diringankan. Yang kedua, selalu disiksa. Kemudian sekilas tentang neraka yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya neraka jahanam. Lihat dalamnya. Ini kita itu di dunia, kalau ada ruangan yang dalam, maka apa yang terjadi? Oksigen habis. Betul? Kalau tidak ada AC, tidak ada tidak ada kipas angin, maka kalau kita masuk ke dalam ruangan yang dalam, maka oksigen habis, bisa kita mati. Ditambah dengan bau busuk. Itulah neraka sakar. Coba perhatikan dalamnya neraka sekarang. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sakhratal 'azimah la tulqa min syafiri jahannam fatahwi bima fiha 70 aman." Sesungguhnya batu yang sangat besar benar-benar dijatuhkan dari sisi neraka jahanam, dari ujungnya, dan sampai ke dalamnya setelah 70 tahun. Batunya besar loh Pak, bukan batu kecil. Batu besar dilempar, otomatis kan cepat turunnya tuh. Itu pun sampainya kapan? 70 tahun. Kira-kira kalau ada orang jalan dari KL 70 tahun sampai mana? Sepanjang itu dalamnya neraka. Ditambah dengan bau busuk. Ya, ditambah dengan bau busuk. Taib, itu sekilas yang ketiga tentang dalamnya neraka. Yaitu sangat dalam dan berbau busuk. Sekilas tentang neraka yang keempat, yaitu panas. Neraka sangat panas. Seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam." Api yang kalian nyalakan di dunia ini adalah satu bagian, panasnya itu satu bagian dari 70 panas api neraka jahanam. Kalau sekarang ada orang yang berani memegang api, maka tidak ada yang berani, pasti terbakar. Itu baru satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Maka wajar Pak, orang-orang yang meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu, Allah mengatakan, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan mendapati ghayya, siksa ghay, neraka ghayya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 59. Apa itu ghay? Perhatikan. Panasnya neraka. Ahli tafsir di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, lau
wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'an. Ghai adalah lembah yang tadi dalamnya seberapa tadi? 70 tahun perjalanan, ya. Kalau dimasukkan gunungnya akan meleleh. Saya ingin bertanya, ini hadiah atau gimana? Ya, saya ingin bertanya. Dari sisi mana Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa itu lembah ghai panas? Saya tidak akan melanjutkan kajian sebelum Bapak Ibu jawab. Dari sisi mana bahwa ghai itu panas? Paham gak maksud saya? Kan Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59. Barang siapa yang melalaikan sholat, mengikuti hawa nafsu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka ghai. Ghai adalah lembah dalam neraka jahanam, sangat dalam dan sangat panas. Buktinya yang sangat panas adalah kalau gunung dimasukkan meleleh. Nah, pertanyaan saya, dari mana Bapak tahu, Tuan Puan tahu bahwa itu gunung panas? Pernah masuk nggak? Dari mana? Coba. Ada yang tahu? Bu? Dari dalam? Dalamnya? Enggak. Gunung itu berasal dari mana, Pak? Tumpukan batu-batuan. Terus, Pak? Batu tidak bisa meleleh. Beda dengan besi, beda dengan baja. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Kami lemahkan baja untuk Nabi Daud alaihi salam. Baja, besi bisa meleleh, batu nggak bisa meleleh. Makanya Allah menyebutkan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah." Kemudian hati mereka keras setelah itu. Maka hatinya keras seperti batu. Batu itu simbol kekerasan. Tapi gara-gara neraka ghai saking panasnya dimasukkan ke dalamnya apa tadi? Meleleh. Paham ya? Bapak ambil aja batu, itu tidak akan pernah dibakar bagaimanapun dia tidak akan meleleh. Batu hanya bisa pecah, tidak bisa meleleh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam neraka ghai, maka dia akan apa? Meleleh. Di situ letak panasnya neraka ghai. Nah, ini sekilas yang keempat tentang neraka, bahwa dia sangat panas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekilas tentang neraka. Yang kelima, makanannya sangat buruk. Makanannya sangat buruk. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Dhari' diterjemahkan pohon yang berduri. Kalau kita buka tafsiran dari ahli tafsir Abdullah bin Abbas, dhari' adalah syajaratun minan nar. Pohon api. Ya, itu makanan penghuni neraka. Ada pohonnya api dimakan. La haula wala quwwata illa billah. Dan itu tidak bisa dibayangkan. Gimana ya pohon api? Nggak bisa dibayangkan. Karena memang neraka tempat penyiksaan paling sadis yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ya, dhari' itu pohon api dijadikan sebagai makanan. Jadi bayangkan antum, ada arang, ya, orang bakar sate, bakar apa, itu kan panas arangnya. Itu dijadikan makanan. Makanya Allah pantas mengatakan la yusminu
wa la yughni min ju'. Yang tidak menggemukkan, tidak pula menghilangkan lapar. Yang ada adalah terbakar perutnya. Itu pemandangan kelima sekilas tentang neraka. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan neraka juga. Dalam surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Dan bagi penghuni neraka makanan yang menyumbat di kerongkongan dan siksa yang pedih. Apa maksudnya makanan nyumbat di kerongkongan? Abdullah bin Abbas ahli tafsir generasi sahabat mengatakan dia adalah duri yang menancap di tenggorokan, tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. La haula wala quwwata illa billah. Pak, jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan. Dia adalah duri yang menancap, tidak bisa dimasukkan, tidak bisa dikeluarkan. Itu disebut dengan ta'aman dza ghussah. Makanan yang menyumbat di kerongkongan. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Saya kira itu cukup sekilas tentang neraka. Belum minumannya hamim. Yang saya katakan tadi, air mendidih, sadid, nanah penghuni neraka. Jadi ada koreng-koreng penghuni neraka itu kan menetes. Nah, itu dijadikan minum bagi penghuni neraka. Na'udzubillah. Maka jangan pernah kita meremehkan tentang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.